Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran ini disajikan atau dipresentasikan oleh Bina Bahasa Channel atau BBC dan didukung oleh Pusat Bina Bahasa atau PBB yang dalam bahasa Arab dikenal dengan Markaz Tatwiril Lughah, disingkat Al-Marghah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan Salfaz Language Center, disingkat TLC. Dan bagi yang ingin mensupport atau mendukung media channel ini, silahkan klik subscribe sekaligus klik gambar lonceng atau notifikasi agar dapat memperoleh pemberitahuan tentang video pembelajaran berikutnya, dan bisa juga like and share link yang tersedia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 9 semester 1 atau ganjil, pelajaran pertama dan aktivitas pertama, poin A, B, dan sebagian latihan. Oh iya, perlu saya perjelas bahwa buku pedoman pembelajaran kita adalah buku bahasa Arab MTS kelas 9 terbitan 2020. Dan untuk mengetahui tahun terbitnya, silahkan dilihat sampul di bagian pojok kiri atas, di situ tertera 2020. Dan untuk mendownload dan menginstalnya, silahkan diklik link yang tersedia di deskripsi. Tamam. Nah, setelah kita sudah mendapatkan atau menginstal bukunya, silahkan dibuka terlebih dahulu ya, karena kita akan memulai pembelajaran kita. Adapun materi pokok atau tema pada pembelajaran pertama adalah Ra'sus Sanatil Hijriyah. Secara bahasa, Ra'sun maknanya kepala, akan tetapi di sini diterjemahkan awal atau permulaan. Sedangkan sanatun atau as-sanah adalah tahun. Al-hijriyah adalah hijriyah atau istilah tahun yang digunakan oleh orang Islam dengan mengikuti perputaran bulan atau lunar calendar. Jadi maksud materi pokok pada pelajaran pertama adalah permulaan tahun hijriyah. Dan submateri yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah al-mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan tema. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan pembelajaran al-mufradat atau kosakata, anak-anak atau peserta didik mampu atau dapat melafalkan sekaligus menghafalkan mufradat yang berkaitan dengan Ra'sus Sanatil Hijriyah dengan baik dan benar. Di samping tujuan tersebut, pembelajaran kali ini juga akan menyajikan secara terpadu pembahasan tambahan tentang gramatikal atau tarkib yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari materi pembahasan, seperti pembahasan tentang tasrif. Nah, apa itu? Untuk mengetahuinya, silahkan disimak pembelajaran kali ini dengan baik. Thayyib. Peta kegiatan belajar kita pada Ad-Darsul Awal atau pelajaran pertama itu ada 4 aktivitas ya. Yang pertama An-Nasyatul Awal atau Nasyatun Awalun itu ada 5 poin. Yang kedua An-Nasyatul Tsani ada 3 poin. Yang ketiga Nasyatun Tsalithun ada 2 poin. Wan Nasyatul Rabi atau aktivitas keempat itu ada 1 poin. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan belajar dulu pada aktivitas pertama. Nah, apa saja konten atau isi pada An-Nasyatul Awal atau aktivitas pertama? Mari kita lihat dan pahami. Sebetulnya ada 5 poin pada aktivitas pertama atau An-Nasyatul Awal, yakni yang pertama itu al-mufradat atau kosakata, yang kedua istima'ul mufradat atau menyimak atau mendengarkan kosakata, yang ketiga taqdimun nas, menyajikan teks atau bacaan, yang keempat istima'ul nas, mendengarkan atau menyimak bacaan, dan yang terakhir at-tadribat atau latihan-latihan. Akan tetapi pada kesempatan ini kita hanya mempelajari pada poin A, B, dan sebagian latihan. Jadi untuk poin C dan D itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya.
Ayo nabda an-nasyatul awal. Marilah kita memulai aktivitas pertama. Nah, silakan dibuka bukunya bagian yang ini ya. An-nasyatul awal. An-nasyatul awal itu kan maknanya aktivitas pertama. Di lembaran ini kita akan fokus pada al-mufradat atau kosakata. Ada dua model kosakata pada lembaran ini. Yang pertama atau di bagian atas itu adalah kosakata pada tabel dan yang kedua kosakata bergambar. Terus aktivitas yang akan dilakukan adalah kita lihat petunjuk, yakni istami' wa'id. Istami' maknanya simaklah atau dengarkan. Wa'id dan kemudian ulangi. Maksudnya Ananda harus menyimak dan mengulangi kosakata dengan baik. Nah, supaya memudahkan kita bagi dua pembahasannya ya. Kosakata tabel dulu, kemudian kosakata bergambar. Nah, inilah kosakata yang akan kita baca, dengar, ikuti, dan atau ulangi. Supaya lebih memudahkan, saya berikan harakat ya. Nah, mufradat yang kita mau baca ini merupakan kata kerja. Apa itu kata kerja dalam bahasa Arab? Insya Allah Anda sekalian sudah tahu ya. Yakni al-fi'lu atau fi'lun. Bisa juga dibaca fi'il. Kata kerja atau fi'il yang ada di sini itu ada dua. Yang pertama fi'il madhi dan yang kedua fi'il mudhari. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang peristiwa atau kejadiannya sudah lewat atau berlalu, biasa juga disebut lampau. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang peristiwa atau kejadiannya sedang atau akan berlangsung. Nah, jadi kalau kita mau terjemahkan, maka kata kerja yang berada di bawah fi'il madhi itu dapat ditambahkan kata telah atau sudah. Saya ulangi lagi, dapat ditambahkan kata telah atau sudah. Sedangkan kata kerja yang berada di bawah fi'il mudhari, maka cara menerjemahkannya dapat ditambahkan kata sedang atau akan. Loh, kok dua? Yang mana yang diikuti? Oh, kalau itu dikondisikan atau disesuaikan dengan konteks kalimat yang akan diterjemahkan. Marilah kita terjemahkan sekaligus baca ya. Karena sesuai dengan petunjuknya, istami' wa'id. Dengarkan dan ulangi. Yang pertama, taraka yatruku. Taraka yatruku. Di sini kan artinya hanya satu, meninggalkan. Nah, kita ingin terjemahkan berdasarkan jenis fi'ilnya. Satu madhi, satu mudhari. Jadi, karena taraka itu adalah fi'il madhi, maka kita dapat mengartikan taraka adalah telah atau sudah meninggalkan. Sedangkan yatruku adalah sedang atau akan meninggalkan. Selanjutnya wasala yasilu. Jadi silakan boleh diikuti. Wasala yasilu. Wasala telah sampai, yasilu akan sampai. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Mana'a telah melarang, yamna'u akan melarang. Hafidha yahfadhu. Hafidha yahfadhu. Hafidha telah menjaga, yahfadhu sedang menjaga. Najja yunajji. Najja yunajji. Najja telah menyelamatkan, yunajji akan menyelamatkan. Yang terakhir, qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh. Nah, untuk kelancaran silahkan Ananda sekalian baca kembali atau diulang dan usahakan juga mampu membaca yang tidak ada harakatnya ya, seperti yang ada di buku, supaya Ananda sekalian dapat terbiasa dengan kata atau kalimat yang tidak berharakat. Kita lanjut di bagian mufradat yang bergambar. Kita akan terjemahkan gambar per gambar atau satu-satu ya, supaya memudahkan Ananda sekalian untuk memahami semuanya. Insya Allah itu yang kita harapkan ya, amin. Di setiap gambar yang ada pada buku itu tidak berharakat. Akan tetapi pada kesempatan ini saya akan berikan harakat. Jadi insya Allah Ananda sekalian setelah mendengarkan dan mengulangi bisa
kembali melatih diri dengan melihat buku yang tidak berharakat. Sanatun hijriyatun jadidatun. Kita terjemahkan secara bahasa dulu. Sanatun itu artinya tahun, hijriyatun hijriyah. Sedangkan jadidatun baru. Secara bahasa itu artinya tahun hijriyah baru. Tetapi kalau kita menggunakan atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk kita pahami adalah tahun baru hijriyah. Nah, gambar berikutnya at-taqwimu. Ya, at-taqwimu. At-taqwimu sendiri itu adalah kalender atau tanggal. Hum taraku buyutahum. Hum taraku buyutahum. Hum itu kan dhamir atau kata ganti yang maknanya mereka. Taraku telah meninggalkan buyutahum, buyutah rumah-rumah, hum mereka, rumah-rumah mereka. Sebelum lanjut kita mau jelasin dulu kata taraku ya. Taraku ini berasal dari taraka. Masih ingat nggak kosakata fi'il atau kata kerja pada tabel sebelumnya? Nah yang ini, sudah ingat kan? Taraka fi'il madhi maknanya telah meninggalkan. Dan yatruku fi'il mudhari yang maknanya sedang atau akan meninggalkan. Terus kok tidak sama satu taraka dan yang satunya taraku? Nah disinilah gunanya tasrif. Dan kita mau pelajari sedikit ya. Nah ini adalah tasrif khusus untuk fi'il madhi. Jadi tasrif itu adalah ilmu tentang tata cara mengubah kata yang menjadi timbangan atau rumus atau pola dasar yang dapat diikuti untuk menimbang atau mengubah kata kerja yang lain. Dan saya yakin ada yang hafal betul ini kan, baik dengan irama maupun dengan yang biasa saja. Supaya lebih mudah kita munculkan 3 kolom saja dulu ya. Yang di atas itu dhamir, yang di tengah atau yang di dalam kurung itulah pola atau rumusnya. Dan yang di bawah itu adalah fi'il atau kata kerja yang mengalami perubahan. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau dhamir atau kata gantinya huwa, maka kata kerjanya tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Di sini kan contohnya fa'ala. Maknanya telah melakukan. Kalau huwa fa'ala artinya dia telah melakukan. Begitu pula taraka. Kalau dhamirnya huwa maka tidak mendapatkan tambahan. Cukup dituliskan atau dikatakan huwa taraka. Dia telah meninggalkan. Terus kalau dhamirnya huma, dia atau mereka berdua laki-laki, maka kata kerja atau fi'ilnya mendapatkan tambahan huruf alif. Tadinya fa'ala menjadi fa'ala. Terus kalau taraka ditambahkan alif menjadi taraka, yang awalnya taraka menjadi taraka. Kemudian kalau dhamirnya hum, tambahan hurufnya waw dan huruf terakhirnya berharakat atau berbaris dhamma. Dari fa'ala menjadi fa'alu. Nah kalau taraka mendapatkan tambahan huruf waw dan huruf terakhirnya diberikan harakat dhamma, maka menjadi taraku, hum taraku. Dan inilah yang masuk di sini. Jadi kita terjemahkan kembali, hum taraku buyutahum artinya mereka telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Arada al-kuffaru an yaqtulu an-nabiyya. Arada al-kuffaru an yaqtulu an-nabiyya. Arada ingin atau mau. Al-kuffar artinya orang-orang kafir, jamak atau banyak ya. Kalau satu orang kan kafirun. Lanjut, an ini adalah harfu nasbin atau huruf nasab yang tidak mesti diartikan karena memang tidak mempunyai makna khusus. An itu memasuki atau mengantarai dua kata kerja atau fi'il. Yang mana itu? Arada dan yaqtulu kan keduanya kata kerja. Nah, karena an huruf nasab, jadi dia bertugas menasab kata setelahnya. Jadi kata yang berada setelah huruf nasab itu ya dinasab. Dinasab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya mansub. Kata yang mansub atau yang dinasab mempunyai syarat atau tanda diantaranya menjadikan huruf terakhir kata kerja atau fi'il mudhari berganti harakat menjadi fathah. Atau ada juga yang dihilangkan
huruf nunnya. Untuk lebih jelas atau mengetahui maksudnya, kita sekaligus bahas kata kerja setelahnya yang dihukumi mansub atau yang dinasab, yakni yaqtulu. Artinya kan sudah dibaca dan dibahas sebelumnya ya. Qatala yaqtulu maknanya membunuh. Yaqtulu itu fi'il mudhari yang bentuk dasarnya dari kata yaqtulu ditambahkan huruf waw dan nun. Jadilah yaqtuluna. Kok bisa jadi yaqtuluna? Dari mana? Untuk mengetahuinya kita lihat lagi tasrif atau timbangan. Masih ingat apa itu tasrif? Ingat ya, adalah timbangan atau rumus yang dijadikan pola untuk menimbang atau mengubah kata kerja. Mari kita perhatikan kolom ini. Di sini kita bisa lihat kalau dhamir atau pelakunya huwa, maka rumusnya lihat di dalam kurung, yakni tetap diawali ya, tapi tidak ada tambahan huruf di bagian akhir kata. Jadi huwa yaqtulu. Tapi kalau huma, lihat lagi rumus di dalam kurung, tetap diawali huruf ya tapi ditambahkan huruf alif dan nun. Maka yang tadinya yaqtulu menjadi yaqtulani. Terus kalau hum bagaimana? Kalau hum ya lihat lagi rumusnya di dalam kurung, tetap diawali ya tapi ditambahkan huruf waw dan nun. Dari yaqtulu menjadi yaqtuluna. Nah, inilah yang masuk di sini atau di dalam kalimat. Terus dari mana kita tahu hum sebagai dhamir atau pelakunya? Di kalimatnya kan tidak ada kata hum. Oke, hum itu hanya kata ganti pelaku yang artinya mereka. Siapa yang dimaksud mereka sebagai pelaku? Ya orang-orang kafir atau al-kuffar. Tamam? Tayyib. Terus kenapa di dalam kalimat tidak ada nunnya? Hanya yaqtulu, dibuang na atau nunnya. Nah, yang menyebabkan nunnya hilang itu dikarenakan ada huruf nasab an sebelumnya. Kan sudah dijelaskan barusan bahwa huruf nasab menjadikan kata setelahnya dinasab atau bahasa Arabnya mansub, yang syaratnya atau tandanya itu dihilangkan nunnya. Tamam? Jadi yaqtuluna menjadi yaqtulu atau dibaca ayyaqtulu. Oh ya, sebagai tambahan bahwa huruf nasab itu bukan hanya an ya, ada juga yang lain seperti lan, idan, fa, kaili, hatta. Dan kita akan cerahkan bila kita dapatkan di lain kesempatan. Nah, terjemahan secara keseluruhan kalimat ini adalah orang-orang kafir ingin membunuh Nabi. Istama'al muhadiruna bihtimamin kabirin. Istama'a mendengarkan, al-muhadiruna para hadirin. Bi itu adalah huruf jar yang artinya dengan. Ihtimamin perhatian, kabirin besar. Kemudian kita terjemahkan dengan memakai tata bahasa Indonesia yang subjek atau pelakunya berada di depan ya. Jadi terjemahannya para hadirin mendengarkan dengan perhatian yang besar. Atau juga bisa diartikan para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Hum hajaru min Makkah. Hum adalah kata ganti atau dhamir yang artinya mereka. Hajaru berhijrah atau berpindah. Min merupakan huruf jar yang artinya dari. Makkah adalah kota Mekah. Sebelum kita tinggalkan lembaran ini, kita coba review lagi perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan kata ganti atau dhamirnya. Singkatnya kita mau tasrif atau timbang lagi ya. Karena kita ketemu lagi kata kerja atau fi'il lain di sini. Yang mana itu? Hajaru. Hajaru merupakan kata kerja lampau atau fi'il madhi yang berasal dari kata hajara yang artinya berhijrah atau berpindah. Kalau fi'il mudhari'nya yuhajiru yang artinya sedang atau akan berhijrah. Tapi bukan fi'il mudhari' ini yang kita akan bahas. Karena di dalam kalimat kata yang digunakan adalah fi'il madhi. Nah, kalau hajara fa'il atau dhamirnya huwa, maka hajara tidak mendapatkan tambahan huruf. Cukup huwa hajara.
Tapi kalau hum, perhatikan rumus di dalam kurung, mendapatkan tambahan huruf waw dan huruf terakhirnya berharakat dhammah dari kata hajara menjadi hajaru. Hum hajaru. Nah, sudah ketemu kan? Dan inilah yang dipakai di sini. Jadi kita ulang lagi artinya. Hum hajaru min Makkah, mereka berpindah atau berhijrah dari kota Makkah. Alqal ustadzul muhadarata. Alqa al-ustadzu al-muhadarata. Alqa menyampaikan al-ustadz, ya ustadz atau bisa juga dipanggil guru. Al-muhadarah itu artinya ceramah. Kemudian kita terjemahkan dengan bahasa atau tata bahasa Indonesia, yakni ustadz menyampaikan ceramah. Al-ihtifalu bihululi sanatin jadidah. Al-ihtifalu maknanya perayaan atau peringatan. Bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Hulul ini sebetulnya secara bahasa artinya solusi, tapi kurang cocok atau tidak nyambung dengan kata sebelum dan sesudahnya. Hulul juga serumpun dengan kata halun atau ahwalun yang maknanya keadaan atau suasana. Jadi yang mudah untuk dipahami adalah bahwa hulul ini berhubungan dengan keadaan atau waktu. Jadi mungkin bisa diartikan begini saja, pada saat masuknya atau datangnya. Jadi seolah-olah tersirat makna bidukhuli, pada saat datangnya. Sedangkan sanatun artinya tahun, jadidatun baru. Kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang lengkap, bisa diterjemahkan kurang lebih begini. Perayaan yang dilaksanakan di saat datangnya tahun baru. Tapi kalau kita ingin menggunakan bahasa yang singkat dan mudah, cukup dengan mengatakan perayaan tahun baru. Jayyid. Awwalu man wada'a at-taqwim al-hijriyah. Awalu man wada'a at-taqwima al-hijriyah. Awalu artinya awal, ya, sudah dipahami atau pertama. Man adalah siapa atau orang. Wada'a menetapkan at-taqwima kalender, al-hijriyah ya hijriyah. Kita terjemahkan orang pertama yang menetapkan kalender hijriyah. Nah, bagaimana Nanda sekalian? Fahim tuh? Insya Allah paham ya. Insya Allah sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke at-tadribat. Jadi waktunya kita mengerjakan latihan. Nah, ini dia tadrib kita. Tafadhal iftahu hadhihi as-safhah. Silakan dibuka halaman yang ini ya Nanda sekalian. Karena ada dua, jadi kita bagi dua ya. At-tadribul awal wa at-tadribus tsani. Latihan awal dan latihan yang kedua. Hayya nabda at-tadribul awal. Kita masuk ke latihan yang pertama ya. Nah, pada tadrib ini saya akan bacakan saja ya. Silakan Ananda sekalian simak dengan baik-baik agar lebih memudahkan dalam pengerjaannya ya. Nah, apa sih yang mau dikerjakan pada tadrib awal ini? Nah, ini dia petunjuknya. Ma ma'na hadhil mufradat fil lughatil Indonesia. Ma artinya apa? Makna itu sudah bahasa Indonesia ya. Makna atau arti. Hadhil mufradat, kosakata ini fil lughatil Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Jadi Ananda sekalian tugasnya yakni cukup menerjemahkan setiap kata berikut. Jangan lupa tulisannya dipercantik ya sesuai kemampuan. Maksudnya ya tetap berusaha memperbaiki tulisan walaupun orang lain menilainya tidak. Yang penting itulah usaha terbaik kita. Tamam? Jayyid. Istami' jayyidan. Dengarkan baik-baik ya. Saya baca. Saya akan baca 2 kali setiap kata. Hajara, hajara. Taraka, taraka. Mana'a, mana'a. Najja, najja. Alqa, alqa. Hafidha, hafidha. Sanatun, sanatun.
at-taqwimu, at-taqwimu, al-muhadaratu, al-muhadaratu, ihtafala, ihtafala. Jadi semua kosakata di atas sudah diterjemahkan. Kalau materinya simak baik-baik dari awal. Insya Allah pasti Anda sekalian dapat menerjemahkan setiap kata dengan mudah dan tepat. Kalian akhwat at-tadrib ats-tsani. Mari kita masuk ke latihan yang kedua ya. At-tadrib ats-tsani. Nah, ini dia petunjuk untuk latihan yang kedua. Imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Imla adalah kata kerja perintah yang artinya isilah. Al-faraghati itu artinya tempat yang kosong atau titik-titik. Bi huruf jar yang artinya dengan. Al-kalimah kata al-munasibah yang cocok. Kita terjemahkan secara keseluruhan. Isilah titik-titik dengan kata yang cocok atau yang sesuai. Jadi tugas Ananda sekalian mengisi titik-titik pada kalimat di bawah dengan mengambil kata yang cocok pada pilihan jawaban yang tersedia di atasnya. Tayyib. Saya baca saja dulu ya, Ananda sekalian simak baik-baik dan bisa juga mengikuti. Al-hijratu, hijrah. Al-muhadarata, ceramah. Taraka, meninggalkan. Yaumal hijrah, hari hijrah atau pada saat berhijrah. Hawala, berusaha. Hafidhah, menjaga. Ini ada beberapa kata yang sudah berulang ya. Nantaqilu ila sual. Kita pindah ke pertanyaan. Nah, di nomor 1 ini kan diawali oleh al-faraghat atau titik-titik. Jadi saya langsung baca kalimat setelah titik-titik. An-nabiyyu wa ashabuhu watanahum wa amwalahum. An-nabiyyu artinya nabi, ashabuhu artinya dan sahabat-sahabatnya. Watanahum, watana artinya negeri, hum itu mereka. Jadi watanahum negeri mereka. Wa amwalahum, wa artinya dan, amwala harta-harta atau harta benda, hum mereka. Wa amwalahum, harta benda mereka. Kita artikan secara keseluruhan. Nabi dan para sahabatnya, negeri mereka dan harta-harta benda mereka. Nah, perasaan kan seolah-olah ada kata yang terbuang. Kita lanjut ke nomor 2. Hawalal kuffaru ayyamna'un nabiyya wa ashabahu min. Hawalah berusaha, al-kuffaru orang-orang kafir, ayyamna'u melarang, an-nabiyya nabi, wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya min dari. Terjemahan keseluruhannya, orang-orang kafir berusaha melarang nabi dan para sahabatnya dari titik-titik. Silahkan cari jawabannya. Nomor 3. Titik-titik awwalu yaum fi taqwimil amil hijri. Awal itu artinya awal atau pertama, yaum itu hari, fi di dalam, taqwim kalender, am artinya tahun, hijri hijriyah. Kita artikan secara keseluruhan, hari pertama pada kalender tahun hijriyah. Nomor 4, diawali juga al-faraghat atau titik-titik. Wa najjahullahu nabiyya wal muhajirina fil hijrah. Wa artinya dan, najahu itu artinya menyelamatkannya Allah ya Allah, an-nabiyya nabi, al-muhajirina para muhajirin ya atau orang-orang yang berhijrah. Fi di dalam, al-hijrah ya hijrah. Kita artikan secara keseluruhan, Allah titik-titik dan menyelamatkan nabi dan para muhajirin di saat hijrah. Nomor 5. Yastami'ul muhadiruna ila. Yastami'u mendengarkan, al-muhadiruna para hadirin, ila kepada. Kita terjemahkan, para hadirin mendengarkan terhadap titik-titik. Silahkan cari jawabannya. Jadi silahkan Ananda sekalian mengeksekusi atau mengerjakan latihan pertama dan yang kedua ya. Jayyid. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas pelajaran bahasa Arab kelas 9 Ad-Darsul Awal atau pelajaran pertama tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah, An-Nasyatul Awal atau aktivitas pertama pada poin A atau pertama tentang Al-Mufradat,
Thumma istima'ul mufradat. Kemudian menyimak atau mendengarkan kosakata. Dan yang terakhir adalah at-tadribat atau latihan-latihan. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Silahkan dukung dengan subscribe, like, and share. Ilal liqa. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.